Halo teman-teman semua, nama saya Johannes Julius Maret Pangiduan, peserta Latsar tahun 2021. Saya berasal dari instansi Ombudsman Republik Indonesia dengan jabatan penyusun bahan kebijakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan testimoni mengenai apa yang saya dapat dari materi pembelajaran Agenda 2 mengenai nilai-nilai Aneka. Aneka itu sendiri singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pembelajaran nilai-nilai Aneka tersebut menurut saya penting bagi seorang ASN karena menjadi sebuah modal utama yang harus ditanamkan di dalam diri setiap ASN. Nilai yang pertama itu adalah akuntabilitas yang intinya merupakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban seorang ASN itu bisa diimplementasikan dengan cara yang pertama bertanggung jawab terhadap kinerjanya. Artinya seorang ASN di dalam pekerjaannya harus senantiasa bekerja secara maksimal, mengeluarkan segala kemampuan yang dipunya dan tentu saja dapat menghasilkan output yang terukur. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab terhadap atasan kerja. Artinya dapat menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh atasan kerja dengan efektif dan efisien, atau tugas yang diberikan itu dapat dikerjakan secara tepat sasaran dan dapat diselesaikan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab terhadap masyarakat. Artinya seorang ASN itu harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan dirinya pribadi sendiri. Lalu nilai Aneka yang kedua adalah nilai nasionalisme, yang intinya merupakan pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan yang dapat ditemui di dalam Pancasila. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme yang ada di dalam Pancasila tersebut. Jadi bagi seorang ASN, pengamalan dari nilai Pancasila, sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu bisa dengan cara selalu mempunyai komitmen bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan itu merupakan pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga dalam melakukan setiap pekerjaan, seorang ASN itu harus senantiasa jujur dan juga amanah. Kemudian untuk sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu bisa diimplementasikan dengan selalu mengedepankan gotong royong dan saling membantu antar sesama. Kemudian nilai Pancasila yang ketiga, persatuan Indonesia, itu implementasinya bisa dengan berusaha membangun relasi dengan orang lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Kemudian sila Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagi seorang ASN dapat mengimplementasikannya dengan cara selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan sehingga tidak semata-mata memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Kemudian sila Pancasila yang kelima merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seorang ASN bisa diimplementasikan dengan bersikap adil kepada semua orang yang ditemui baik di dalam masyarakat maupun di dalam pekerjaan. Kemudian nilai Aneka yang ketiga adalah etika publik, yang intinya merupakan pemahaman terhadap norma-norma yang baik atau salah maupun norma-norma yang baik atau buruk. Bagi seorang ASN, implementasi nilai ini bisa dengan membangun relasi antara rekan kerja atau dengan atasan kerja yang harus mengedepankan sopan santun. Bisa juga dengan senantiasa bersikap ramah atau tidak arogan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta harus menjadi role model yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian nilai Aneka yang keempat itu adalah komitmen mutu, yang intinya memberikan usaha yang terbaik dan penuh inovasi dalam menjalankan pekerjaan. Implementasinya bagi seorang ASN dapat berupa disiplin dalam bekerja, selalu menghasilkan output-output kerja yang berkualitas dan juga konsisten untuk selalu meningkatkan kemampuan, bisa dengan mengikuti seminar-seminar, membaca literatur-literatur, ataupun meningkatkan latar belakang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian nilai Aneka yang terakhir itu adalah nilai anti korupsi. Nilai yang tidak boleh sampai terlupakan yang merupakan integritas bagi seorang ASN untuk tidak merugikan keuangan negara dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini bisa diimplementasikan dari hal terkecil di lingkup pekerjaan, misalnya melakukan penyusunan laporan keuangan atau pengajuan. Segala sesuatu yang menggunakan uang negara itu harus dilakukan secara jujur dan apa adanya. Pada akhirnya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran Agenda 2 tentang nilai-nilai Aneka ini adalah bahwa seorang ASN harus memiliki keseluruhan nilai-nilai Aneka di dalam dirinya untuk menjadi ASN yang bertanggung jawab, jujur, berintegritas, dan berguna bagi masyarakat.
Hal ini menjadi fondasi awal bagi setiap ASN agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dasarnya, yaitu sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Jadi, rekan-rekan ASN sekalian, ayo kita bersama-sama menanamkan nilai-nilai aneka di dalam diri kita untuk kemudian kita dapat menjadi ASN yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Sekian testimoni yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.